Shalom Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sabtu 12 April 2025, saya Pendeta Hendro mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan yang Tuhan anugerahkan, berikan dalam kehidupan kami di hari ini. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar dan pedoman dalam hidup kami. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami dan mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14 mengatakan, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Dengan tema umat mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dari bacaan tadi, kita mau mempelajari atau menggali isi Alkitab dengan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana hidup umat yang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus? Umat yang mengambil bagian dalam penderitaan Kristus ialah dengan berjuang melupakan keinginan duniawi yang merupakan prestasi palsu, untuk mengarahkan diri hidup seperjanjian dan seperjalanan kekal dengan hidup dalam misi ilahi. Penderitaan Kristus demi keampunan dosa umatnya. Umat mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, contohnya ialah menyangkal diri, menghindarkan diri dari keinginan duniawi, keinginan daging, difitnah, bahkan dianiaya karena memberitakan firman. Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya belum sempurna, tetapi dia dengan sungguh-sungguh menyelesaikan tanggung jawab pelayanannya di dunia ini untuk membesarkan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Karena itu ia meninggalkan hidup lamanya dan mengarahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan yang kedua, bagaimana umat dapat memastikan diri hidup tetap dalam tujuan Allah? Inilah tujuan akhir dari Rasul Paulus, yaitu memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi, keselamatan dari Allah dalam Kristus Yesus. Hidup dalam tujuan Allah adalah hidup dalam kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 6 yang mengatakan bahwa siapa yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Semua hal yang dilakukan dan dikerjakan oleh Rasul Paulus dalam hidupnya, dalam pelayanannya, ditujukan hanya untuk panggilan surgawi, keselamatan dari Allah dalam Kristus Yesus. Selama kita masih ada di dalam dunia ini, marilah kita tinggalkan hidup lama kita.
tinggalkan dosa-dosa yang lalu, hidup dalam kenajisan supaya kita bisa mengarahkan diri ke depan kepada panggilan surgawi untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Berdasarkan firman Tuhan dan uraiannya, apa yang menjadi komitmen? Yang menjadi komitmen kita ialah yang pertama, meninggalkan kehidupan yang lama. Yang kedua, hidup dalam tuntunan Roh Kudus sehingga mematikan segala keinginan-keinginan daging dan mengikuti panggilan surgawi, melakukan kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita lakukan komitmen kita. Dan kita juga perlu membagikan kebenaran hari ini kepada orang lain. Baik, mari kita tutup saat teduh dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan terus memuji nama-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kami mau memberikan teladan dan memberkati banyak orang. Berkati setiap orang yang mendengarkan renungan hari ini, dan terus memuji dan mengharapkan kuasa Tuhan atas seluruh kehidupan di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.